Oke, kalau sudah siap semua belum? Ya udah Bu Ayu buka dulu ya kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya terima kasih ya kepada berapa nih? Ini sekitar 64 peserta yang sudah meluangkan waktunya ya, yang sudah mungkin apa ya, eh, terpaksa ya harus merelakan paginya di hari libur untuk kuliah dulu Bu Ayu ya. Nah, mohon maaf ya sekali lagi Naku Bu Ayu harus mengambil pagi ini untuk mengganti kuliah karena mungkin beberapa kali di hari Sabtu itu kalau enggak kaliannya yang ada kegiatan, Bu Ayunya yang ada kegiatannya. Nah, mudah-mudahan kita kuliah nggak usah lama-lama, tapi mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti dengan baik. Oke? Nah, sekarang silakan kalian presensi dulu melalui barcode. Kalau ada yang terkendala barcode ya, nanti di akhir kuliah akan saya berikan link presensinya. Atau kalau misalkan kalian apa namanya Bu, itu linknya masih sama nggak sih Bu sama yang kemarin? Iya masih sama nak. Dan misalnya kamu masih menyimpan linknya itu silakan nanti bisa masuk ke link tersebut atau bisa meng-up nak yang masih nyimpan linknya boleh nanti dituliskan di kolom chat ya. Oke, Bu Ayu cek dulu suaranya nih. Halo halo yang lainnya mana? Coba buktikan kalau kamu ada di ruangan ini sedang Halo, kita Bu. kuliah. Oke. Halo, Bu. Halo, Bu. Oke, oke. Nah, oke, sip, sip. Coba Boyo nanya dulu, ini apakah sudah pada mandi? Sudah, Bu. Ada yang sudah mandi. Belum. Ayo, ngaku ada yang baru bangun tidur nggak? Belum, Bu. Ada belum? Saya, Bu. Ada Bu, ya Allah Bu. Aku baru bangun tidur. Yang baru bangun tidur, monggo lah boleh nanti cuci muka dulu ya nak ya, karena kebayang tuh kalau bangun tidur itu udah apa muka-muka bantal, aduh kayaknya nggak fresh kalau ngelihat bantal pengen tiduran lagi gitu ya. Nanti jadinya kamu kayak sedang mendengarkan dongeng Bu Ayu. Nah kalau yang sudah pada mandi, syukurlah ya nak ya, mudah-mudahan udah pada seger walaupun mungkin ada yang belum sempat sarapan ya. Sama lah Bu Ayu juga belum sarapan. Nah aku nantilah setelah kuliah kita ya mungkin yang belum sarapan kita jangan lupa untuk sarapan ya. Nah kalau yang sudah bersiap-siap siapkan juga alat tulisnya ya. Nanti barangkali ada sesuatu yang ingin dicatat atau sesuatu yang ingin ditanyakan. Walaupun slide PPT-nya sudah Bu Ayu share ya di minggu lalu. Oke. Nah, Naku, hari ini kita akan lanjutkan belajar. Yang terakhir kan kita sudah belajar tentang ini ya. Kita udah ngebahas tentang larutan ya. Nah, ingat kalau yang namanya larutan itu dia merupakan campuran dari dua zat atau lebih. Nah, campurannya itu dia masuk ke dalam kelompok campuran homogen. Masih ada yang ingat nggak kemarin? Kalau campuran homogen ciri-cirinya seperti apa, Nakku? Siapa? Sama. Apanya yang sama? Ayo, kalau campuran homogen. Ayo, contohnya apa sih? Bu. Gimana, Nak? Dia sudah tercampur merata, jadi nggak susah dipisahkan. Iya, dia sudah bercampur menjadi satu gitu ya maksudnya ya. Jadi kita nggak bisa membedakan mana yang zat terlarut, mana yang pelarut. Nah, seperti itu. Nah, kemarin kita sudah membahas kalau larutan itu nggak selalu wujudnya harus cair ya, Nak ya. Nah, larutan itu bisa wujudnya ya bisa ya cair pasti, bisa juga wujudnya gas, bisa juga wujudnya padat. Nah, tetapi pada bab ini disclaimer-nya adalah kita hanya akan belajar campuran dalam larutan berair. Maksudnya larutan berair adalah disclaimer-nya zat pelarut yang kita gunakan adalah air. Itu dulu ya. Nah, jadi larutan yang akan kita pelajari di bab ini adalah larutan yang wujudnya aqueous gitu ya atau wujudnya cair. Nah, kemarin Bu Ayu sudah sedikit membahas, ada yang masih ingat nggak kalau kita kelompokkan larutan berdasarkan daya hantar listriknya? Ayo, ada yang masih ingat nggak larutan berdasarkan daya hantar listriknya? Ada apa saja, Nakku?
Larutan elektrolit dan non-elektrolit. Betul sekali, ada elektrolit dan non-elektrolit. Masih ingat nggak apa bedanya elektrolit dan non-elektrolit? Larutan elektrolit itu larutan yang bisa menghantarkan listrik, Bu. Betul, elektrolit yang bisa menghantarkan listrik. Berarti kalau non-elektrolit Tidak bisa, Bu. tidak bisa mengantarkan listrik. Masih ingat nggak kemarin di kelas besar Bu Ayu jelaskan kenapa elektrolit bisa mengantarkan listrik? Ada ionnya, Bu. Karena ada ionnya, betul sekali ya nak ya. Nah jadi ini kemarin kita sudah belajar ya, ada larutan yang elektrolit, ada non-elektrolit. Nah biasanya kalau waktu SMA itu ada praktikum ya untuk melihat daya hantar listriknya. Nah contohnya ini, oh Bu Ayu kalau misalkan larutan elektrolit ya, nih larutan elektrolit itu yang di sini nih ya. Laser point mana? Nah ini ya, kelihatan nggak laser point Ibu? Ya nih, jadi ketika elektroda dicemplungkan, kemudian lampunya tidak menyala, oh berarti larutannya tidak dapat menghantarkan arus listrik, makanya dia non-elektrolit. Nah, tetapi walaupun suatu larutan dia bisa menghantarkan arus listrik, nak, ternyata ada yang sifatnya kuat, ada yang sifatnya lemah, gitu ya. Nah, jadi kalau elektrolit lemah biasanya ciri-cirinya adalah, mana kok nggak bisa di next? Sebentar. Ini gimana sih nge-next-nya? Ini ya. Jadi kalau yang elektrolit lemah itu biasanya ditandai dengan lampunya redup ya nak ya. Nih, kalau kamu lihat di sini dia nyala lampunya redup. Sementara kalau elektrolit kuat itu dia nyala lampunya terang. Nah, sekarang kita akan belajar, nak ya. Kemarin Bu Ayu sudah menjelaskan kenapa sih suatu larutan itu dia bisa menghantarkan listrik karena dia mengandung ion-ion, gitu ya. Karena dia memiliki ion-ion atau dia bisa terionisasi. Nah, tetapi dalam penulisan reaksi ionisasi nanti diingat ya, pasti kita akan ketemu kation sama anion. Nah, dalam proses ionisasinya, ada yang masih ingat nggak apa yang membedakan elektrolit kuat dengan elektrolit lemah? Nah, kemarin kita udah bahas tuh. Apa bedanya? Kalau elektrolit kuat, ionnya itu terurai atau terionisasi secara sempurna. Terionisasi 100%. sempurna, betul. Tapi kalau yang lemah, berarti hanya sebagian atau kurang dari 100%. Sebagian. Nah, sip, tepat sekali. Ini siapa tadi yang menjawab namanya? Rafli, Bu. Rafli, Muhammad oke, terima Rafli. kasih Rafli. Nak, sebentar ya, ini saya matikan dulu mic saya karena saya akan menerima telepon ya dari bapak saya, bentar ya. Oke, Sep, suaraku kedengeran lagi? Tadi cek, halo. Kedengeran, Bu, masuk. Bu. Oke, ya, Sep ya. Mohon maaf tadi menerima telepon dulu ya. Nah, jadi benar tadi kalau elektrolit kuat itu dia ketika terionisasi itu dia 100% terurai. Nah, biasanya nak tandanya gini. Kalau dia 100% terurai, dia tanda panahnya cuma satu arah. Nah, gini kan. Misalnya NaCl tuh. Ya, NaCl solid. Kok kecoret? NaCl solid ketika dilarutkan di dalam air, maka dia akan terionisasi menjadi ion Na+ dan Cl- gitu kan ya. Nah, tanda panah satu arah ini itu menandakan kalau NaCl dia akan sepenuhnya terurai menjadi Na+ dan Cl-. Ya, jadi 100% dia akan terurai. Artinya kalau kamu misalkan punya NaCl-nya 10 mol, ya maka yang akan terurai dia Na+-nya 10 mol, Cl-nya juga 10 mol. Nah, tetapi beda halnya dengan elektrolit lemah. Elektrolit lemah itu tidak sepenuhnya terurai, nak.
kemarin Bu Ayu sudah coba menjelaskan ya. Nih, contohnya kamu punya cukai ya, CH3COH. Nah, jadi cuka itu nak, nih kalau misalkan kita kelompokkan, dia itu merupakan suatu asam lemah ya. Ingat nggak waktu dulu zaman SMA ya? Dia adalah asam lemah. Nah, artinya apa? Ketika dia terionisasi, nakku, dia kan bisa menghasilkan CH3COO- dan H+. Nah, tetapi ketika dia sudah terurai, dia akan balik lagi membentuk CH3COH. Nyambung nggak? Jadi misalkan kau punya 10 mol gitu ya, 10 mol, dia terurai kan ya. Nah, tapi dia balik lagi menjadi semula. Sudah terurai, dia kembali lagi menjadi semula. Kebayang nggak? Sehingga di dalam wadah, ya di dalam larutan, itu kalau dia adalah elektrolit lemah, maka jumlah ion-ionnya itu lebih sedikit kalau dibandingkan elektrolit kuat. Kenapa Bu Ayu? Karena awalnya dia sudah terion tuh. Awalnya udah jadi min sama plus gitu, karena malah balik lagi menjadi senyawanya gitu loh. Nah, makanya jumlah ionnya kalau yang elektrolit lemah itu lebih sedikit dibandingkan elektrolit kuat. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Nah, gitu ya. Nah, pada bab ini memang agak sedikit hafalan ya. Kemarin kan Bu Ayu sudah meminta kalian ya untuk mencari kelompok senyawa yang masuknya ke dalam elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non elektrolit. Udah ketemu apa belum? Udah dicari belum? Jujur aja. Kalau udah bilang udah, kalau belum bilang belum. Udah belum? Kok nggak ada yang jawab? Gue suruh. Belum, Bu. Ya Belum, udah Bu. nggak apa kalau bilang belum gitu ya. Belum pada nyari yang lain-lain juga? Udah Bu, sedikit. Ada yang udah Bu sedikit, ada yang belum ya wes. Nanti mudah-mudahan hari Senin udah ada ya catatannya ya. Itu aja kok, mana yang masuk ke dalam kelompok elektrolit kuat, elektrolit lemah, contoh-contohnya. Oke? Oke, Bu. Oke, nah yuk kita lanjut ya. Oke, nah ini tadi kalau kita melihat elektrolit lemah ya, contohnya adalah CH3COH. Nah, ini biasanya ciri-cirinya adalah dia akan ditandai oleh tanda panah bolak-balik. Maksudnya adalah ya tadi itu yang Bayu bilang, kalau bolak-balik itu reversible ya, artinya dia ketika sudah terurai dia balik lagi, ketika terurai dia balik lagi, seperti itu. Nah, jadi di dalam asam asetat ya, dia elektrolitnya masuknya ke dalam kelompok elektrolit lemah ya, karena ionisasinya itu hanya sebagian gitu, sebagiannya lagi dia balik lagi menjadi senyawanya, seperti itu. Bisa dibayangkan ya? Mudah-mudahan bisa. Nah, nakku, ya, jadi kalau misalkan kamu punya suatu larutan ya, kan mungkin masih ingat yang namanya larutan pasti dia bercampur homogen ya. Bercampur homogen itu artinya kalau udah nyampur kita nggak bisa membedakan lagi mana zat terlarut, mana pelarutnya gitu. Nah, kalau kita lihat misalnya asam asetat tuh, berarti kan nanti kita di sini punya ya, ada CH3CO-, kalau yang bermuatan negatif berarti kita sebut apa? Kation apa anion? Anion. Nah, berarti pasti yang namanya elektrolit itu dia akan memiliki anion sama kation, gitu kan? Nah, pertanyaan Bu Ayu adalah gimana ya caranya kation sama anion itu dia kok bisa larut di dalam air? Ayo, kira-kira gimana, Nak? Gimana ya caranya ya? Nah, mungkin kalau ada yang sudah membuka slide-nya, nanti ada suatu peristiwa yang namanya hidrasi. Ada yang pernah baca nggak hidrasi? Atau pernah dengar Bu, tapi aku tidak bisa mendefinisikannya. Ada yang pernah dengar mungkin hidrasi? Belum Bu, pernahnya hidrolisis. Pernahnya hidrolisis. Kalau kamu nggak minum-minum, biasanya ngomongnya apa tuh? Aduh, dehidrasi. Oh, iya. Kalau dehidrasi itu apa? Kekurangan cairan. Kekurangan cairan tubuh ya. Nah, kalau hidrasi itu maknanya adalah seperti inilah Bu Ayu perlihatkan dulu ya simulasinya ya. Nah, jadi peristiwa hidrasi itu adalah suatu proses ya di mana ion-ion itu akan dikelilingi oleh molekul air. Ya.
Nah, jadi itu yang namanya hidrasi. Nah, kalau kamu ingat air ya, air itu apa sih rumus molekulnya? H2O. H2O, seperti itu ya. Nah, mungkin ingat nggak waktu zaman SMA pernah menggambarkan struktur Lewis-nya? Oh, Ibu Ayu gimana itu maksudnya struktur Lewis ya? Udah, misalnya Ibu Ayu gambarkan ya. H2O itu gini kan, berarti yang jadi pusatnya O, gitu ya. Terus dia mengikat ada H, gitu kan? Nah, nanti Ibu Ayu kasih deh di sini ya. Oksigen ada elektron valensi. Bu Ayu, apa namanya? Apakah kita nanti akan diajarkan di KIDA 1 cara membuat struktur Lewis? Tentu saja ya, tetapi itu adalah materi setelah UTS ya. Nanti setelah UTS kita belajar ikatan kimia. Nah, inilah Bu Ayu kasih aja nih anak ya. Ini ada molekul H2O. Cuy, kalau kita lihat cuy, molekul H2O di sindang laya, coba oksigennya masih ada elektronnya nggak sih? Anakku yang bebas nih. Masih ada nggak? Masih. Elektron itu titik-titik ini loh, Nak. Nah, ini menunjukkan elektron. Nah, Masih, ini ya. Bu. Nah, ini. Nah, itu Masih. artinya di sekitar oksigen itu dia masih punya elektron bebas. Masih ingat nggak elektron muatannya apa? Positif. Positif. Elektron apa? Minus. Negatif. Negatif. Elektron itu negatif. Nah, jadi kalau kamu melihat struktur air, nanti ada yang kita sebut daerah yang kaya elektron. Nah, jadi yang Bu Ayu lingkarin di sini ya, ini adalah daerah yang kaya elektron. Sementara yang hidrogennya di sini itu daerah yang miskin elektron. Nah, jadi kamu bisa bayangkan, kalau ada daerah yang kaya elektron, berarti daerah tersebut lebih bernilai positif apa bernilai negatif? Kalau yang kaya Negatif. elektron, negatif. Betul. Sehingga nanti kalau Bu Ayu gambarkan seperti ini, Nak. Kebayang nggak? Jadi daerah yang oksigen nih, itu adalah daerah yang Bu Ayu tandai dengan tanda parsial negatif. Artinya dia lebih negatif. Sementara daerah H itu adalah daerah yang parsial positif. Nyambung? Kebayang dulu? Oke. Nah, proses hidrasi itu nanti seperti ini, Nak. Misalkan kamu punya kation nih, yang sebelah kiri. Nih, kelihatan nggak kursornya Bu Ayu? Nah, kan ada ion bermuatan positif kan? Ya, kelihatan nggak? Iya, Bu. Nah, nih Nakku. Jadi, proses hidrasi yang terjadi pada kation itu beda dengan anion, Nak. Coba kamu perhatikan, diperhatikan dulu di gambarnya. Kira-kira bedanya di mana ya? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Proses hidrasi kation sama anion, bedanya di mana tuh? Coba diamati dengan teliti. Coba. Salah satu orang tadi yang ini, siapa yang mau itu menjelaskan coba? Apa memberikan pendapat? Arif, Bu, pendapat Arif. Gimana, Arif? Jadi dari yang Arif lihat di sini, yang ion positif, airnya atau H2O-nya, yang bagian negatifnya atau yang kaya elektronnya menghadap ke ion positif. Sedangkan kalau yang di ion negatif, di sini yang Arif lihat yang hanya Bu yang ngadep ke ion negatif gitu, Bu. Kalau dari yang Arif lihat. Nice, betul Arif, betul yang dijelaskan Arif. Nah, jadi gitu nanti proses hidrasi pada kation anion itu bedanya di sini, Nak. Kan hidrasi itu kan proses penyelimutan gitu ya. Jadi ketika ion dikelilingi oleh molekul air. Nah, tetapi ingat kalau kation kan muatannya plus ya, Nakku ya. Berarti yang akan lebih tertarik dengan yang muatan positif itu daerah yang kaya elektron atau miskin elektron? Kaya, Bu. Kaya elektron. Nyambung nggak? Sehingga yang akan langsung berinteraksi dengan kation itu adalah bagian O-nya. Tadi kan yang oksigen yang negatif gitu. Cun? Goyang ya? Nah, sementara kalau anion itu nanti yang akan menyelimuti ionnya itu adalah bagian positif dari air. Bagian positifnya ada di mana? Itu ada di molekul H-nya gitu. Bisa dibayangkan aku? Bisa, Bu Ayu. Bisa ya. Nah, jadi seperti itulah peristiwa hidrasi. Nah, jadi ketika kamu melarutkan misalnya garam dapur
Garam dapur itu apa, Nak? Rumus kimianya? NaCl ya. Nah, jadi NaCl. ketika Iya, Bu. kamu punya NaCl, dia kan akan terionisasi menjadi Na plus ditambah Cl min. Nah, nanti Na plus dan Cl min masing-masing dia akan diselimuti oleh molekul air. Nah, peristiwa itulah yang kita sebut sebagai peristiwa pelarutan ya atau hidrasi. Seperti itu. Bisa dipahami ya, mudah-mudahan ya. Oke. Nah, ini tadi kita sudah ngomongin tentang larutan-larutan yang elektrolit ya. Ada elektrolit kuat, ada elektrolit lemah. Nah, sekarang kita lanjut ke larutan yang sifatnya non-elektrolit. Tadi non-elektrolit apa, Nak? Sifatnya seperti apa? Kalau non-elektrolit, Tidak Tidak bisa bisa menghantarkan menghantar listrik, Bu. listrik. dia tidak bisa menghantarkan listrik. Kenapa? Non-elektrolit itu nggak bisa menghantarkan listrik. Karena nggak ada plus min. Nggak ada plus min. Nggak ada plus min itu apa Tidak ada namanya? ion. Tidak ada Ion. ion. Ya. Ngomong-ngomong ini kapasitas Zoom-nya bisa lebih dari 100 kan? Atau temenmu ada yang nggak bisa masuk lagi? Bisa tadi Bu 100 lebih. Ini kalau nggak salah sih Zoom-nya udah yang kapasitas 300, tapi ya mudah-mudahan aman lah ya. Nah, oke, tadi benar ya. Jadi larutan yang non elektrolit itu kenapa dia tidak menghasilkan listrik? Karena tadi nggak ada ion-ion ya, nggak ada kation, nggak ada anion. Contohnya apa? Contohnya glukosa, Nah, glukosa ya, C6H12O6. Jadi kalau kamu ketemu sama glukosa, itu ketika dia dilarutkan dalam air, Nakku, dia nggak akan terurai menjadi CHO gitu, enggak. Tapi dia masih akan dalam bentuk C6H12O6 gitu. Nah, karena dia tidak menghasilkan kation dan anion, maka dia tidak bisa mengantarkan listrik. Makanya nanti dia disebut sebagai larutan yang non-elektrolit. Seperti itu ya. Nah, ini sebenarnya Nakku kemarin kan tak suruh tak suruh mencari contoh ya. Mencari contoh itu maksudnya adalah biar kamu buka slide-nya Bu Ayu, coy. Nah, ini kan udah ada ya. Ada strong elektrolit. Berarti elektrolit kuat. Contohnya adalah HCl, HNO3, HClO4, H2SO4, BaOH2 kali. Nah, itu adalah sebagian contoh dari larutan elektrolit kuat. Nah, sementara kalau elektrolit lemah, ini contohnya ada CH3COH, cukai ya, ada cuka, kemudian ada HF, ada HNO2, ada NH3. NH3 itu amonia. Amonia itu yang ada di dalam urin makhluk hidup ya, dalam urin manusia ataupun hewan. Yang bikin pesing itu adalah amonia nih, Nak. Gitu. Dan juga ada ini ion ya. Ini ion sorry ini apa sih ini? H3O plus kayaknya harusnya ini ya. Oke. Nah, kalau non elektrolit yang termasuk ke dalamnya adalah urea, ya, metanol, etanol, glukosa, sukrosa seperti itu. Ya. Nah, Bu Ayu berarti kita harus menghafalkan dong. Ya, sedikit banyak gitu sih, Nak. Ya, atau gini deh. Misalkan Bu Ayu kelompokkan ya. Jadi kalau yang elektrolit kuat, aku lebih senang itu kayak gini, Nak. Ngelompokinnya. Jadi nanti yang masuk ke dalam elektrolit kuat itu ada 3 golongan. Yang pertama adalah golongan asam-asam kuat. Asam kuat. Yang kedua adalah golongan basa-basa kuat. Basa kuat. Yang ketiga itu adalah golongan garam-garaman ya. Garam. Oke. Nah aku pernah dengar nggak sih ada larutan asam sama larutan basa? Pernah dengar nggak? Pernah ya, masih inget nggak dulu mungkin atau kau pernah, oh iya ada yang asam ada yang basa. Apa sih ciri-cirinya larutan asam dan basa? Ada yang inget nggak ya? Asam kalau basa OH. Iya tadi ada yang nyebutkan tuh, nice ya. Itu namanya teorinya Arrhenius ya. Mungkin Bu Ayu singgung sedikit aja ini ya. Jadi menurut teorinya Arrhenius gitu ya, kalau asam itu adalah suatu senyawa yang di dalam air dia akan menghasilkan ion H+. Menghasilkan ion H+ ya. Sementara kalau basa di dalam air dia akan menghasilkan ion OH-. Menghasilkan ion OH-. Nah, Bu Ayu, dari mana dong kita tahu
kalau dia bisa menghasilkan H+ atau OH-. Caranya gimana, Nak? Artinya, kamu harus bikin dulu reaksi ionisasinya. Ayo, ada yang bisa atau tidak menuliskan reaksi ionisasi? Ayo, jujur. Kalau NaCl terionisasi jadinya apa, Nakku? Na sama Cl-. Na+ sama Cl-, enak ya. Na+ Cl- ya. Kalau Bu Ayu punya ini, H2SO4 terionisasi jadi apa? Ayo loh. Kalau H2SO4. 2H plus Ada yang SO4 2-. 2H+ ditambah SO4 2-. Ini tadi 2-. siapa? Yang menyebutkan 2H+ SO4 2- siapa ini? Faiz, Bu. Faiz ya. Faiz Nah, Nurul. coba selain Faiz, nyambung nggak? Kenapa H2SO4 itu jadi 2H+ sama SO4 3-. SO4 2-. Jujur, nyambung ora? Tidak, Bu. Ora ya? Bu, kok itu bisa kayak gitu? Atau ada yang, aku nyambung, Bu, inget dulu. Nah, cobalah Bu Ayu ulas ya. Karena ionisasi itu akan jadi penting di bab ini, Nak. Kalau di bab ini kamu nggak bisa mengionkan, nah wis, entek ya. Pak. Tambahin slide dulu nih. Bu Ayu ajarin kalian cara menuliskan reaksi ionisasi. Cara menuliskan reaksi ionisasi. Oke, apakah sudah satu layar di tempatmu? Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Nah, jadi gini, Nak ya. Yang namanya menuliskan reaksi ionisasi itu adalah kita ingin membongkar menjadi ion-ionnya. Ya. Jadi, kamu pisahkan dulu komponen-komponennya. Ya. Nah, tetapi ingat, Bu Ayu kasih note di sini. Ada beberapa komponen yang tidak bisa terpisah. Itulah yang namanya ion poliatom. Ya, mungkin pernah ya di slide kapan gitu Bu Ayu pernah menyampaikan ion poliatom. Contoh ion poliatom itu NO3-, terus OH-, SO4 2- gitu ya. Ada NH4+, ada CH3 COO-. Nah, itu contohnya ya. Kemudian ada PO4 3-. Nah, itu adalah ion-ion poliatom. Jadi kalau ion poliatom, cara memisahkannya itu mereka nggak boleh di P sendiri, O sendiri gitu. Bu Ayu contoh dong, contoh. Misalnya ya, contohin. Yang sederhana dulu nih. Jadi misalkan kamu punya KBr. Nah, gini, Nak. Oke. Kamu punya KBr, mau kamu ionkan kan ya? Pisahin dulu, Nak. Berarti ada unsur apa aja? Ada K, ada Br. Nyambung nggak? Ada K, ada BR. Cun ya. Nah, kemudian diingat-ingat ya, Nak. Kan kamu bisa lihat tabel periodik kamu kan? Bisa lihat ya. Kalau golongan 1A, kayaknya ini Bu Ayu pernah nuliskan waktu tutorial. Kalau golongan 1A itu selalu muatannya +1, Nak. Kalau golongan 2A selalu muatannya +2. Kalau golongan 3A selalu muatannya +3. Kalau golongan 7A selalu muatannya adalah -1. Nah, sekarang lihat. K, kalium. Ayo, kalau di tabel periodik, kalium itu golongan berapa? 1A. 1A. Berarti muatannya +1. Nyambung nggak? Nyambung ya? Nah, karena di sini K-nya udah muatannya +1, Nakku, berarti biar 0. BR-nya muatannya berapa? Itu, Bu. -1. Berarti nanti di sini BR-nya muatannya min. Nyambung nggak? Jadi ketika terion jadinya K+ ditambah BR min. Sampai sini, Cun? Masih nyambung? Izin bertanya, Bu. Nah, silakan. Tadi sampai izin bertanya. Berarti setiap reaksi itu harus jadi 0, Bu ya? Misal dari golongan 3A gitu, +3. Berarti yang di sebelahnya itu -3 gitu, Bu? Atau Nanti, gimana? Oke, sip. Jadi gini, total ionnya, Nak, ya, ionnya kalau ditotalkan itu harus 0 ya.
Nah, Bu Ayu kasih contoh ya, Arif ya. Misalnya Bu Ayu punya gini. Nah, AlCl3. Nah, gini misalnya. Oke, tadi langkah pertama gimana? Kita pisahkan dulu unsur-unsurnya. Berarti ada apa aja, Nak? Ya, Bu. Al sama Ada Cl. Al sama Cl gitu dulu kan? Nyambung nggak? Al sama Cl. Jun? Jun ya, oke. Al-nya ada berapa? AL-nya ono 13. piro? Bukan muatan. Ibu nanya jumlah atomnya. AL-nya 1. Berarti koefisiennya tetap 1, Nak. Benar, karena AL-nya 1, berarti koefisiennya tetap 1. Kayak penyetaraan reaksi itu loh. CL-nya, Ya, yang Bu. kiri CL-nya ada berapa? 3. 3. Berarti ini yang kanan jadi 3 CL. Nyambung nggak? Nyambung. Nyambung, oke. Di tabel periodik, AL itu golongan berapa? 3. Kalau golongan 3 berarti muatannya kan plus 3, ya nggak? 3. Ya, Bu. Nah, Bu Ayu, ini kan AL-nya udah plus 3. Biar 0, ini Nak, 3CL ini harus muatannya berapa? -1. Harus min 3 kan, gitu dulu kan? Ini kan totalnya harus min 3 kan? Ya, Nyambung Bu. nggak? Nah, berarti untuk setiap CL muatannya berapa? Untuk setiap CL muatannya min 1, betul nggak? Berarti kalau kamu punya 3 CL, totalnya adalah min 3. Nyambung? 3. Ya, Bu. Jadi dia terionisasi jadinya Al plus 3 ditambah 3 CL min. Bu Ayu, kalau aku nulisnya plus 3 atau 3 plus sama aja nggak? Sama aja. Silakan. Nah, coba. Misalkan Bu Ayu punya ZN misalnya, ZnCl2. Ayo. Sok, ada yang bisa mengionkan nggak? Dipisahin dulu. Gimana? Kalau dipisahin jadinya? Zn sama plus Cl2. Plus Cl2? 2 Cl. 2 Cl. Oke. 2 Cl, oke. Nah, antara Zn sama Cl, mana yang kamu bisa prediksi muatannya? Cl. Cl golongan berapa? Golongan Lihat di tabel. 7. 7. Di tabel periodik golongan 7 ya. Berarti muatannya berapa kalau golongan 7A? -2. -1. CL-nya itu -1. Kali 2. Iya. Kali 2 berarti dia -2 gitu ya. Oke, berarti Zn-nya berapa muatannya, Nak? +2, Bu. Nice. Berarti Zn-nya +2. Seperti itu. Nyambung nggak? Nyambung, Bu. Nyambung ya. Nah, itu kalau tadi yang tidak melibatkan ion-ion poliatom. Nah, kalau yang melibatkan ion poliatom, malah nangendi ya. Coba sebentar. Di sinilah Bu Ayu nyempil di sini. Oke. Nah, misalkan kayak tadi ya, kamu punya H2SO4 ya. H2SO4. Nah, cara mengionkannya adalah pisahkan dulu, Nak. Berarti ini kan kalau dipisahkan kan ada H, nyambung nggak? Ditambah, nah SO4 kan ion poliatom. Nah, jadi SO4 itu nggak boleh kamu pisah loh, cuy. Jadi ya kamu nulisnya SO4 gitu. Nyambung nggak? Nyambung, Bu. Oke, nah H-nya ada berapa H-nya? +2. Jumlah H-nya ada 2 ya. Berarti di koefisiennya 2. Nah, gitu dulu ya. Oke, sorry ya. It's okay. Ya, H muatannya berapa H? H muatannya +1 ya. Kan golongan 1 kan. Nah, berarti ini kan udah ada +2 nih. Ya nggak sih? 2H plus kan berarti muatan totalnya +2. Berarti SO4-nya? -2. 2 min boleh, min 2 juga boleh tulisnya ya, sama aja. Nah, seperti itu loh. Ngerti nggak ya kira-kira ya? Mudah-mudahan nyambung ya. Ada yang perlu diulang nggak? Perlu diulang nggak? Mau latihan lagi? Coba, mau latihan lagi? Tapi sendiri ya. Mau. Nah, coba nih. Nih, Bu Ayu punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 soal nih. Monggo coba berlatih coba. Diiotkan. Bisa nggak ya? Coba tak kasih waktu dulu untuk mengionkan ya. A, B, C, D, E, F.
Monggo, ada yang mau cobain nggak? Silakan raise hand. Raise to the hand, raise hand. Yang mau cobain. Ih, ini pada diem, ini pada serius apa? Oke. Udah ada nih, 1, 2, nah, 3, oke. Ya udah, dari jangan turun dulu yang di bawahnya Rafli ya, nggak apa, raise hand aja. Aku ngeliat urutannya nih. Yuk, Rafli. Rafli, kamu mau yang mana, Rafli? FECL3 deh. FECL3, oke, sebentar. Oke, FECL3 berarti yang C ya. FECL3, dia akan terion gimana caranya, Rafli? Berarti Cl-nya dulu, Cl-nya itu satunya kan -1. Dipisahin dulu. Fe Fe, ditambah 3 Cl. 3Cl, nice. Kemudian Kan itu kan Cl satunya itu 1 Cl itu kan -1 ya. -1. Kali 3 berarti. Jadi totalnya -3. -3. Terus supaya hasilnya jadi 0 itu +3. Fe-nya +3. Berarti dia kalau terion jadinya adalah Fe +3 ditambah 3Cl minus. Oke, terima kasih. Ini tadi yang mengerjakan adalah Rafli. Oke, yang lain tadi resen jangan diturunkan dulu. Rafli boleh diturunkan. Nah, ini jadinya yang di bawahnya Rafli ya, resennya tuh revolusi. Nah, jadi revolusi. Yuk, silakan. Revo, mau yang mana? Yang E. Yang E. Oke, boleh. BaCl2. BCl2. Dipisahin jadi Ba plus Ba 2Cl. ditambah 2Cl. Oke. Terus? Ya. Terus Ba-nya kan yang gampang itu kan 2Cl. 2Cl itu golongan 7 jadi -1. Betul. Terus yang berarti BA-nya ngikutin +2. Berarti +2. Oke, nice. Terima kasih. Revolusi sudah betul yang dikerjakan. Di bawah revolusi boleh diturunkan tangannya. Di bawah revolusi ada Alif. Silakan Alif. Yang A, Bu. Yang A, oke. Yang A gimana, Alif? HNO3. Berarti terion menjadi H sama NO3. H sama NO3. Nice. Karena NO3 poliatom ya. Ya, muatan mana yang kamu ingat? Ini yang H, Bu, kan ya golongan 1. Jadi +1. +1, oke. Terus? Kan harus dengan 0. Jadi NO3-nya -1, Pak. NO3-nya NO3 -1. Oke, terima kasih Alif. Sudah benar nih yang diuraikan Alif. Oke, di bawah Alif ada M. Arif. Nah, silakan Arif. Ini Yang aku D, Bu. berdasarkan ini ya, yang resen-resen nih. Yang mana Arif? Yang D, Bu. Dodol. Oke, boleh. Yang dodol. Kan senyawanya AlOH3 AlOH3. dipisah menjadi Al plus OH3. Plus OH3. Oke, OH3 itu gini maksudnya. Ya, enggak. Ya, 3-nya di depan. Oh, 3-nya di depan. Berarti ngomongnya 3OH, Lip. 3OH. Al ditambah 3OH. Oke, terus? Yang Al-nya 3 plus, Bu. Plus 3. 3 plus atau plus 3, oke. Yang OH-nya min. Yang OH-nya min. Gitu ya, Arif ya? Oke, Ya. Oke, nice. Sudah betul. Ini yang di punya Arif. Oke. Kemudian di bawahnya Arif ini ada Muhammad Jumastiar. Silakan. Mana? Ada nggak orangnya? Itu, Bu, yang mana? yang Tinggal bebek atau F? F. Yang F, oke. Yang F. Gimana Bimastiar? NaNO3. Maka? NaNO3. Na-nya dipisahin dulu. Jadinya apa? Ya, Na plus NO3. Plus NO3. Oke, nice. Kemudian? Na-nya +1. NO3-nya min.
Min, oke. Sip, betul sekali Bimas Tiar. Terima kasih. Oke, tinggal satu lagi ini di bawahnya Bimas Tiar nggak bisa milih, ada Ahmad Gifari. Firzatullah. Silakan, apa panggilannya Gifari atau Ahmad? Iya, Atau Gifari. Firza? Oh, Gifari. Gifari. Silakan, Gifari nggak bisa milih. Tinggal tersisa yang B. Gimana Gifari? H3, Kan H3 PO4. PO4. Mm-mm. 3H plus Mm-mm. PO4. 3H plus PO4. Kemudian? Nah, H itu karena golongan 1A jadi plus 1. Mm-mm. Yes. Dan itu H-nya jadi 3 plus. Mm-mm. Maka Ini jadi jadi 3 plus PO. atau plus 3. Berarti PO4-nya? PO4-nya jadi -3. -3. Oke, nice. Terima kasih Ahmad Gifari. Aku tulisnya Ahmad Gifari ya. Oke. Oke. Nah, ini Bu Ayu yakin lah di bawah tadi ada banyak yang resen ya, Nak. Mohon maaf karena soalnya cuma ada 6, tapi nanti tenang aja, masih ada soal-soal lainnya ya. Tapi nyampe sini bisa dipahami nggak yang lainnya? Nyambung, Ra? Nyambung ya. Nah, nanti Nyambung. kita balik ke yang tadi loh, Nakku ya. Nih, Bu Ayu balik ke yang tadi, yang sini. Nah, ya. Halo, kenapa? Lihat ini. Tuh. Apa itu? Oh, Dia tahu nggak ini? ini si Arif ini. Rip, ngapain kamu Rip? Asik sendiri ya Arif ini. Tak mute ya Arif ya. Nah, ini tak lower hand lah yang sisanya. Oke. Nah, kita balik ke sini Nakku. Tadi kan Bu Ayu bilang ya, kalau elektrolit kuat itu dia masuk ke dalam kelompoknya adalah asam kuat, basa kuat, dan garam. Nah, ciri-ciri asam itu Nak, yang jika dilarutkan dalam air dia akan menghasilkan ion H+ gitu. Sementara kalau basa dia yang menghasilkan ion OH-. Nah, kalau garam ya, kalau garam berarti yang tidak ada H+, tidak ada OH-, gitu ya. Ciri-cirinya kalau terion ya. Ini tidak ada H+ dan OH- gitu. Nah, artinya ya, ingat ya, asam itu kan yang menghasilkan H+, basa yang menghasilkan OH-. Kalau garam nggak ada H+, nggak ada OH-. Nah, artinya coba kita balik ke sini. Yuk, bisa nggak mengelompokkan senyawa-senyawa ini termasuk asam, basa, atau garam? Coba kita cek yang A. Yang A nih, yang A ada HNO3. Menurutmu ini asam, basa, atau garam? Asam. Asam. Asam, betul. Karena dia mengandung H+ ini Nak ya. Oke, berarti Ya. HNO3 itu adalah asam. Nice. Yang B. Asam, basa, atau garam? Asam. Asam juga, betul. Karena di sini dia menghasilkan H+ ya. Mau H+-nya ada 3 nggak apa-apa ya. Berarti dia adalah asam. Oke, nice. Yang C. FeCl3. Asam, basa, atau garam? Garam. Garam, betul. Kenapa dia garam? Aluminium. Karena nggak ada H+, nggak ada Nggak ada. OH-. Berarti dia garam. Oke, yang D. Ini yang D. AlOH3, basa, betul. Karena mengandung OH- ya. Nah, berarti dia basa. Oke, nice. Lanjut yang E. Garam, betul. Karena nggak ada H+, nggak ada OH- ya, Nak. Berarti dia garam. Wih, pintar-pintar nih. Nano 3. Garam, Bu. Garam juga. Oke, gitu ya. Nah, jadi nanti kalau kamu ketemu dengan kelompok asam kuat, basa kuat, dan garam, gitu ya, berarti dia masuknya elektrolit kuat. Bu Ayu, masalahnya asam kuat sama basa kuat aku tidak hafal. Nah, ini ya, ini silakan nanti dimasukkan ke catatan PR ya. Kamu cari nih yang masuk ke dalam kelompok asam kuat dan kok RR sih, dan basa kuat ya. Nah, sebenarnya Bu Ayu juga hafal, tetapi nggak pengen Bu Ayu langsung kasih ke kalian. Coba kamu cari dulu ya. Nah, kalau elektrolit lemah Nakku, dia masuknya ke dalam 2 kelompok. Kalau nggak asam lemah, ya dia masuknya ke dalam basa lemah. Gitu. Bu Ayu, aku kan nggak hafal asam lemah sama basa lemah apa saja. Nah, ini juga PR. Silahkan dicari contoh asam lemah dan basa lemah. Gitu ya. Nah, sementara kalau non elektrolit Nakku, umumnya ya
Non-elektrolit itu umumnya dia terdiri dari 3 kelompok ini, nak. Kelompok yang pertama biasanya Bu Ayu menuliskannya adalah kelompok gula. Gula itu yang ujungnya osa-osa. Misalnya apa? Misalnya glukosa, ya. Glukosa, fruktosa, sukrosa, ya. Nah, yang osa-osa itu dia adalah masuk ke dalam kelompok gula. Gula itu non-elektrolit. Nah, Bu Ayu rumusnya apa nih? Ya, glukosa, fruktosa, sukrosa silakan dicari. Kalau glukosa udah tahu ya, C6, H12, O6 gitu ya. Nah, ini yang sisanya silakan nanti dicari. Nah, kelompok yang kedua adalah kelompok alkohol. Nah, alkohol itu yang ujungnya 0 ya. Misalnya ada metanol, etanol gitu ya, propanol gitu. Nah, jadi kalau ujungnya 0000 namanya berarti dia masuk ke dalam kelompok alkohol. Bu, kalau rumus kimianya gimana? Biasanya ya, senyawa alkohol itu mirip kayak basa. Jadi hati-hati. Senyawa alkohol itu juga ada OH-OH-nya, nak. Ya, tetapi yang membedakannya dengan basa adalah biasanya dia adalah termasuk senyawa-senyawa hidrokarbon. Jadi misalnya ada C ada H-nya, CH3OH, nah gitu. Atau C2H6OH, nah gitu ya. Nah, oke, mungkin untuk lebih jelasnya boleh lah nanti kamu explore ya rumus kimianya. Nah, yang ketiga yang termasuk non elektrolit itu adalah urea. Nah, urea itu biasa dijadikan buat apa, nak tuh? Pupuk. Pupuk ya. Urea itu rumus kimianya CONH2 2 kali. Nah, gini. Jadi kalau kamu ketemu urea, itu dia non elektrolit, artinya nggak bisa diuraikan, nggak bisa diionkan seperti itu. Gitu ya. Nah, mungkin ini rangkuman pengelompokan larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Nanti untuk asam kuat, basa kuat, itu ada apa saja senyawanya, silahkan kamu explore sendiri ya. Oke, nyampe sini ada pertanyaan dulu nggak? Tentang elektrolit, non-elektrolit. Sudah cukup jelaskah cara ionisasi? Wis nyambung urung? Sudah, Bu. Ampun. Ya, kalau sudah bisa, alhamdulillah. Bu, apakah nyampe sini selesai materinya? Oh, belum Ferguson, belum selesai gitu ya. Ya, kita lanjut dulu. Nah, nanti anakku, kalau kamu misalnya ketemu ya, oh Bu Ayu aku punya segelas larutan elektrolit nih, gitu ya. Misalnya aku punya larutan NaCl. Kemudian di gelas yang lainnya aku punya larutan AgNO3 misalnya gitu. Bu, kalau ini aku campur, nanti dia akan bereaksi enggak ya? Iya, mungkin saja dia akan terjadi reaksi. Ya, Nak ya. Nah, salah satu reaksi yang mungkin akan terjadi ketika kamu mencampurkan 2 larutan, gitu ya, itu adalah namanya reaksi pengendapan. Oke, nah, reaksi pengendapan itu apa sih, Bu Ayu? Nah, dari kata-katanya aja, Nak, pengendapan. Nah, pengendapan itu biasanya kita mengenalnya ada peristiwa mengendap ya. Nah, coba kalau kamu mendengar kata mengendap, apa yang terpikirkan olehmu, Nak? Mengendap itu apa sih? Terpisah. Sisa. Ya, terpisah itu kalau yang di slide ya. Nah, kalau kamu lihat, ini ada endapannya. Endapan itu apa sih biasanya? Kayak sisa gitu mungkin, Bu. Kayak Dia tidak tidak apa? Residunya, Bu. Pas, Bu. Residu atau dia nggak larut gitu ya, nggak sih? Iya, larut. Ya. Contohnya apa? Misalnya kamu melarutkan kapur ya, Nak ya? Iya nggak? Pernah nggak kapur yang buat di papan tulis dulu zaman dulu ya, mungkin kan ada kapur, kamu gerus, kemudian kamu larutkan dalam air gitu ya. Nah, biasanya endapan itu gitu ya, itu adalah zat yang nggak bisa larut lagi gitu ya. Nah, atau kopi, betul kopi. Kopi, Bu. Ya, jadi ketika kamu melarutkan kopi gitu ya, oh Bu, ini ada ampasnya atau ada yang nggak larut gitu ya. Nah, itulah yang kita sebut sebagai endapan ya. Nah, jadi ketika kamu mencampurkan 2 larutan, kok dia membentuk endapan? Nah, endapan itulah biasanya yang teramati oleh kita wujudnya apa kalau endapan? Padat, cair atau gas? Endapannya padat ya, atau wujudnya solid ya. Ya. Jadi yang dimaksud endapan itu adalah padatan tidak larut yang terpisah dari larutan, gitu ya. Nah, kalau nanti kita ketemu dengan reaksi, ya Nak ya, misalkan kau ingin mereaksikan seperti ini.
Nah, nih contohnya. Misalkan Bu Ayu punya PbNO3 2 kali. Kalau aquos itu berarti apa wujudnya? Cair. Cair. Ya, dia larutan ya. Dia wujudnya cair. NaI dia juga wujudnya aquos gitu ya, cairan. Nah, ternyata nak, kalau PbNO3 2 direaksikan dengan 2 NaI, ini udah disetarakan berarti ya reaksinya. Itu ternyata dia kan menghasilkan Pbi2 solid dan 2 nano 3 aquos. Coba Bu Ayu nanya, dari reaksi ini dia terbentuk endapan nggak sih nak? Iya. Iya. Taunya dari mana kalau ada endapannya? Solid. Ini loh nak. Jadi hasil reaksinya itu ada Padat, yang Bu. solid, ada yang solid gitu ya. Oh, artinya kalau kedua larutan ini dicampur, dia akan menghasilkan suatu endapan. Gitu ya. Endapannya di sini adalah endapan PbI2. Gitu. Nah, kalau kita menuliskan persamaan ini, nak, persamaan yang masih lengkap ini, nah inilah yang kita sebut sebagai persamaan molekul. Ya, jadi misalnya kamu kayak bikin gitu, PbNO3 2 kali ditambah 2 NaI menjadi PbI2 ditambah 2 nano 3. Nah, itu yang kita sebut sebagai persamaan molekul ya. Nah, coba kalau kita perhatikan, nak, dari persamaan reaksi ini ada nggak yang bisa diionkan? Ada nggak yang bisa diionkan? Nah, kita lihat. Kalau yang wujudnya aquos, nah wujudnya aquos itu kan larutan ya. Nah, namanya larutan, pasti dia di dalam air, di dalam larutannya itu, dia akan terionisasi. Nah, jadi kalau kamu punya PbNO3 2 kali, maka dia akan terion jadi apa? Ayo. Ayo, tadi udah belajar. Pisahin coba. Pb, terus sama NO3. sama NO3. NO3-nya berapa? 2. 2 NO3 gitu ya. Sambung, Ra. Nah, muatannya coba. Muatannya. PB2+. PB2+ dapatnya dari mana? PB Dari 2 NO3. 2 NO3. NO3 kan satu kesatuan ya, nak. Diingat-ingat, NO3 itu muatannya kan min. Berarti kalau ada 2 NO3 min, totalnya kan min 2. Berarti PB-nya 2+. Nyambung, Ra? Nyambung, oke. Sekarang yang 2 NaI, ayo. 2 NaI, ini kan aquos, berarti dia bisa terion nih. 2 NaI kalau terion jadinya apa? Na plus imin. Na plus sama imin gitu ya, nak. Tapi di sini karena ada 2 NaI, berarti hasilnya 2 Na plus dan 2 imin. Nyambung, Ra? Nyambung ya, oke. Nah, sekarang kita lihat PbI2 itu solid. Yang namanya solid berarti kan wujudnya padat, nak. Jadi, kalau kamu nemu suatu molekul wujudnya solid seperti ini ya, nak ya. Kan dia dalam bentuk endapan ya. Berarti dia di dalam larutan tersebut tidak terionisasi. Ya, artinya PbI2 ya udah tulisnya ya PbI2 aja. Dia nggak bisa terion karena wujudnya solid. Nah, sementara nano 3 ini kan wujudnya aquos, berarti kita bisa bongkar menjadi 2 Na plus dan 2 NO3 min. Gitu ya. Nah, nanti dari sini, nak, kita bisa menuliskan persamaan ioniknya. Persamaan ioniknya berarti gimana, Bu Ayu? Yang aquos ini kamu uraikan. Ya, uraikan ionnya. Berarti nanti jadinya PB2 plus ditambah 2 NO3 min ditambah 2 Na plus ditambah 2 imin menjadi PBI2 ditambah 2 Na plus ditambah 2 NO3 min. Nyambung nggak? Nyambung? Nulis persamaan ioniknya? Ini sering muncul loh di UTS loh. Nyambung, Ra? Jadi persamaan ionik itu adalah ketika persamaan molekul sudah kamu bongkar menjadi ion-ionnya. Yang endapan itu dia kan wujudnya solid, berarti nggak bisa terionkan. Nyambung? Nulis persamaan ionik? Nyambung, Bu. Tapi Nyambung. Silakan. Apakah di setiap soal atau persamaan molekul ini ada terus, Bu, ini apa keterangan solid, aquos gitu, Bu? Pertanyaan bagus. Bu Ayu, kan
dari mana kita tahu ini aquos, ini solid gitu ya. Nah, nanti ada aturannya. Nah, oke, nanti Bu Ayu ajarkan, kita bisa memprediksi, oh ini solid nih, oh ini aquos dari mana. Oke, tahan dulu ya. Setelah ini nanti Bu Ayu ajarkan ya. Oke, ya. Nah, iya, karena kita penting untuk memprediksi ini aquos, ini solid gitu ya. Karena kalau yang solid tidak bisa terionisasi gitu. Nah, masalahnya dari mana kita tahu? Nah, setelah ini Bu Ayu akan jelaskan. Tahan dulu ya. Oke, yang persamaan ionik dulu bisa dipahami? Bisa? Bisa? Bisa, Bu. Oke. Oh, Ini silakan. Ada yang izin bertanya lagi? Itu yang PB itu kan, yang PB, yang ionisasi PB. Itu PB kan ya? kalau aku lihat di tabel periodik itu dia golongan 4 ya. Oh, dia nggak melepas 4 plus kan dia golongan 4. Iya, nice nih ya. Yang tadi yang Bu Ayu jadikan patokan mana ya tadi? Apakah 4A masuk ya ke sini ya? Masuk nggak sih? Bu Ayu nulis nggak tadi di 4A di sini? Ionisasi. Enggak, Bu, Ibu. Rasanya enggak ya. Iya, karena nanti golongan 4A itu nanti dia tidak mengikuti keteraturan di tabel periodik ya. Contohnya tuh CPB, kemudian ada SN ya. Nah, jadi dia adalah atom-atom yang ketika membentuk ion, dia nggak selalu muatannya itu plus 4 sesuai golongannya gitu ya. Nah, tetapi dia memungkinkan untuk mempunyai muatan yang lebih dari 1 gitu. Nah, oh dia bisa plus 2, bisa plus 4 gitu. Makanya nanti waktu di tata nama wajib kan dia tuliskan, oh ini muatannya 2 atau muatannya 4 gitu ya, Revo ya. Nah, jadi Ibu nggak menuliskan ya, kalau nggak salah Ibu nggak menuliskan di sini ya, kalau golongan 4A itu selalu muatannya plus 4, enggak kan ya? Yang Ibu tuliskan ini, yang selalu pasti ya, 1A, 2A, 3A, dan 7A gitu Revo. Jadi kalau golongan 4 ya, nah itu rasanya tidak bisa dijadikan patokan seperti itu. Revolusi, Bung. Oh, berarti kalau selain golongan di atas ngikutin aja. Betul. Jadi selain golongan di atas berarti nggak bisa jadi patokan. Artinya yang jadi patokan temennya, Revo. Nah, jadi kamu ngelihatnya jangan dari PB-nya dulu, tapi dari NO3-nya. Ngerti? Oh iya, oke. Siap. Ngerti. Oke, sip gitu ya. Nah, sekarang kita lihat aku. Ada pertanyaan lagi nggak sebelum Bu Ayu lanjut? Aman? Masih aman? Bu. Oke, tak lanjut ya nih. Nah, Nakku, kalau kamu melihat persamaan ionik, coba lihat. Kiri sama kanan ada ion yang sama nggak? Ada, Bu. Ada. Ion yang mana aja? Na. Na plus sama? 2. 2N. Ya, 2Na plus. Yang kiri sama kanan bisa dicoret. Ya, kalau ada yang sama kiri dan kanan bisa kamu coret. Nah, 2NO3- kiri sama kanan bisa dicoret gitu. Sehingga nanti kita akan mendapatkan persamaan ionik totalnya. Berarti sisanya tinggal siapa tuh di situ? Berarti tinggal PB2 plus ditambah 2 menjadi PBI2. Seperti itu. Ya udah, nah ini biasanya sering muncul ya di di ujian. Misalnya kamu dikasih persamaan molekul gitu. Kemudian kamu diminta untuk menuliskan persamaan ioniknya, kemudian menuliskan persamaan ionik totalnya gitu. Ya, jadi kalau persamaan ionik masing-masing yang wujudnya aquos itu diionkan dulu. Gitu ya. Kalau yang wujudnya solid tidak bisa diionkan. Kemudian kalau ada ion di kiri dan di kanan itu bisa kecoret, artinya itu ion yang sama ya. Nah, itu silakan kamu coret sehingga nanti kamu akan mendapatkan persamaan ionik total. Nah, kalau dilihat di sini, Nak, itu kan ada ion yang kecoret ya. Ion yang kecoret siapa aja? Ada Na plus sama NO3- ya, betul ya? Iya, Bu. Nah, jadi Na plus dan NO3- itu yang kita sebut sebagai ion pendamping. Atau ada nama lainnya itu ion spektator ya. Nah, tapi seringnya sih ujian ngomongnya ion pendamping. Nah, sering juga ditanyakan tuh. Jadi misalnya kamu punya persamaan molekul, nanti ditanya di soalnya, siapakah yang menjadi ion pendamping gitu. Nah, jadi tadi ion pendamping itu ciri-cirinya apa? Kalau kiri sama kanan dia sama-sama dicoret. Ya, jadi yang sama-sama dicoret, yang hilang itulah yang namanya ion pendamping. Bisa dipahamin?
Bisa, Bu. Bisa ya. Nah, nanti kita latihan yang ini, tapi Bu Ayu jawab dulu tuh. Tadi siapa yang nanya ya? Yang nanya itu, Bu, dari mana kita tahu AQ ya? Dari mana kita tahu solid ya? Tadi siapa ya yang menanyakan Arif, ya? Bu. Arif ya. Nice Arif ya. Bu Ayu akan ajarkan dulu. Tapi memang agak sedikit hafalan. Aduh, agak rempong ya. Hafalan tapi yang ini kok. Nanti Bu Ayu kasih clue-cluenya biar kamu mudah mengingatnya. Nah, ini nanti ya. Jadi, nanti kamu akan ketemu sama soluble compound ya. Artinya kamu akan ketemu dengan senyawa-senyawa yang soluble. Soluble itu berarti mudah larut ya, Nak ya. Nah, senyawa-senyawa yang mudah larut itu artinya kalau di dalam tadi itu kamu menuliskan itu berarti wujudnya aqueous ya. Kalau dia mudah larut berarti wujudnya aqueous. Nah, kemudian kita juga akan ketemu dengan insoluble compound ya. Artinya senyawa-senyawa yang enggak larut. Nah, kalau yang tidak larut berarti ketika kamu menuliskan fasanya tadi, dia fasanya adalah S, solid, bukan aqueous. Gitu ya. Nah, ini rule-nya di sini, Nakku. Ciri-cirinya ya, kita lihat. Semua senyawa yang mudah larut, yang aqueous, ya, itu yang pertama adalah kalau dia ketemu sama ini, Nak, ion-ion ini, Nak, ya. Ketemu sama alkali metal. Nah, alkali metal itu berarti golongan 1A, Nakku. Ya. Jadi kalau dia ketemu sama golongan 1A, golongan 1A itu hidrogennya ilangin dulu karena hidrogen itu nanti masuknya ke asam ya. Jadi alkali metal itu dimulai dari Li, lina, kecelakaan ya, Robi CS, kalau Fr dia radioaktif jadi nggak Ibu Ayu masukkan ya. Lina kecelakaan Robi CS. Nah ini. Kalau ketemu sama golongan 1A, Nakku, pasti dia larut. Pasti dia aqueous. Ya. Contohnya apa Bu Ayu? Misalkan kamu punya K2SO4. Lihat, Nakku. K2SO4. Apakah ada golongan 1A di sini, Nakku? Ada, Bu. Ada, berarti dia wujudnya adalah aqueous, bukan solid. Ngerti? Oke ya. Jadi kalau ketemu golongan 1A, semuanya aqueous. Bu Ayu, selain 1A ada lagi nggak? Ada nih, Nak ya. Jadi selain 1A ada NH4 ya. Kemudian ada nitrat, ada bikarbonat dan ada klorat. Ya. Jadi misalkan Bu Ayu, misalkan aku punya NH4Cl. Nah, bisa gini, Nakku. NH4Cl. Berarti dia wujudnya aqueous apa solid? Nah, kita lihat karena dia mengandung NH4, berarti dia adalah aqueous. Nyambung enggak? Mudah-mudahan nyambung ya. Kemudian misalkan Bu Ayu, aku punya BaNO3 2 kali gitu ya. BaNO3 2 kali. Ayo, aqueous apa solid? Aqueous, Bu. Aqueous karena dia mengandung nitrat ya, mengandung NO3-. Cenera, berarti dia aqueous. Sip? Ingat, kebayang ya? Ya. Jadi kalau ketemu golongan 1A, NH4, NO3- ya, HCO3-, ClO3-, dia semuanya larut. Berarti semuanya aqueous. Itu ya. Nah, kalau halida Bu Ayu, halida itu yang itu loh, Nak, Cl-, Br-, I-, ya. Nah, halida itu dia ada pengecualian, Nak. Kalau halida ketemunya sama ini, Nak, Ag+, Hg22+, Pb2+, ini pasti jadinya solid. Nah, maksudnya gimana, Bu? Misalnya ya, halida Cl ya. Misalkan Cl dia ketemu sama Ag. Misalnya dia bentuknya AgCl. Nah, gitu. Berarti walaupun dia mengandung Cl, tapi kok pasangannya Ag, berarti dia wujudnya solid. Gitu. Nyambung nggak? Karena ketemunya sama Ag. Tetapi Bu Ayu, kalau Cl-nya ketemunya sama Fe, kayak tadi misalnya, FeCl3. Nah, menurutmu ini wujudnya aqueous apa solid? Kita lihat, apakah Fe masuk ke dalam pengecualian? Fe masuk nggak ke dalam pengecualian ini? Tidak. Pengecualiannya kan cuma Ag, Hg, sama Pb. Berarti ini wujudnya aqueous. Yes. Terus misalnya, Bu Ayu, kalau aku punya CuBr2. Ayo.
BR kan halida ya. BR di sini pasangannya CU. CU masuk nggak ke dalam pengecualian? Enggak, berarti ini wujudnya aquos. Nyambung nggak aqu? Cun, ya Allah ngele Bu, ini berarti ngapalin. Dulu Bu Ayu juga waktu kuliah ini bersusah payah nak ngapalin ini. Effortnya luar biasa ini emang. Agak ngeselin sih ya, tapi nantilah kita berlatih biar terbiasa. Nah, terus yang ketiga anakku, kalau ketemu sulfat itu SO4 ya. SO4 dia larut, kecuali kalau pasangannya Ag, pasangannya Ca, Sr, Ba, Hg, Pb, angele, akeh banget ya pengecualiannya ya. Gitu ya. Seperti itu untuk yang SO4. Nah, tadi itu adalah untuk yang larut, yang aqu dan pengecualiannya. Nah, kalau yang tidak larut, nah kita lihat. Yang tidak larut adalah kalau ketemu dengan karbonat, ketemu dengan fosfat, ketemu dengan kromat, dengan sulfida, tapi ini ada pengecualiannya. Kecuali kalau pasangannya alkali dan amonium. Tadi alkali dan amonium udah mutlak ya, Nak. Selama ada alkali, ada amonium, pasti dia aqu. Gitu. Tapi kalau pasangannya bukan alkali, bukan amonium, contohnya, misalkan Bu Ayu punya CaCO3. Nah, CaCO3. Kita lihat Ca. Ca golongan berapa, Nakku? 2. 2. Padahal kalau alkali itu kan golongan 1A ya. Nah, berarti karena di sini Ca-nya itu golongan 2A, dia ketemu sama CO3. CO3 itu selalu solid gitu. Tapi misalkan kamu punya Na2CO3. Nah, ini ada Na kan? Na golongan berapa? Nah, Na golongan 1, berarti dia aqu gitu. Nyambung enggak? Nyambung. Nyambung ya. Ya Allah, angele Bu dunia ini. Emang gitu sih, Nak. Ya, namanya ujian ya, cobaan hidup. Ya udahlah. Kita jalani aja ya, mudah-mudahan kuat. Oke, gitu ya tadi si Arif, kebayang ya Arif. Walah, jadi kita bisa ya Bu prediksi. Ya. Coba ya Bu Ayu kasih nih di sini coba. Di sini nih, coba. Cobain untuk apa? Untuk tuliskan wujudnya nih. Kalau misalkan Bu Ayu punya ZnSO4, ayo. Menurutmu ZnSO4 itu aqu apa solid? Aqu. Ada yang aqu? Aqu. Solid. Ada yang solid? Aqu. Aqu apa solid? Ada yang solid, ada yang aqu. Nah, lihat nih. SO4. SO4 kan ini ya, Nak, nih yang Bu Ayu tunjuk nih. SO4 ya, SO4 nih. Kursor Bu Ayu dan nunjuk SO4 ya. Oke. Jadi, Iya, Bu. SO4 itu semuanya larut. Kecuali ya, semuanya larut. Berarti semuanya aqu. Kecuali kalau dia berpasangan dengan Ag, Ca, Sr, Ba, Hg, dan Pb. Nah, sekarang lihat. Di sini SO4 pasangannya siapa? Zn. Oke. Apakah Zn ada di pengecualian ini? Ada, Bu. Tidak ada. Berarti dia wujudnya adalah aqu gitu. Ngerti ya, Ra? Ngerti? Ya, Bu. Dikit. Oke. Nih, coba. Nah, misalkan Bu Ayu punya Ca2S. Cas. Ayo. Kita lihat. Ca2S. Berarti yang jadi patokan siapa? Solid. Yang jadi patokan siapa? S. Yang jadi patokan S nih. S itu ion sulfida nih. Bu Ayu tunjuk di sini ion sulfida nih, Nakku. Ion sulfida ya. Ion sulfida itu dia tidak larut. Ya, Nak ya. Tidak larut kecuali kalau ketemu 1A dan ketemu amonium. Nah, ini pasangannya S-nya siapa? Ca. Ca2. Ca itu golongan 2 ya. Jadi solid. Ini kok Ca2S harusnya CaS aja nih, sorry.
Nah, ini ya. Ya, dia pasangannya adalah Ca, golongan 2 ya. Karena pasangan golongan 2 berarti dia solid. Gitu. Oke. Lagi lah coba. Misalkan Bu Ayu punya CuOH 2 kali. Oke. CuOH 2 kali. Apakah dia aqu atau dia solid? Coba lihat. OH ada di mana nak patokannya? OH yang bawah ya. Berarti OH itu yang nggak larut ya. Oke. OH dia adalah ion yang tidak larut, kecuali kalau ketemu sama 1A ya, 1A dan BA ya. 1A dan BA ya. Oke, nah sekarang kita lihat pasangannya Cu apakah 1A? Bukan ya. Cu itu golongan B. Nah, berarti CuH2 dia adalah solid. Aduh, lumayan puyeng. Udah puyeng? Udah endasnya udah keremut-keremut belum? Lumayan, Bu. Udah keremut-keremut. Udah, Bu. Oke. Mau ambil minum dulu? Mau istirahat dulu bentar? Ya. Boleh. Ya udah. Istirahat dulu 5 menit ya. Sampai jam 10. Istirahat sampai jam 10. Gimana? Masa istirahat sampai jam 10 kita beres jam berapa? Kita beresnya jam 9.40 ya. Kalau sesuai kuliah. Iya nggak sih? Kan 100 menit ya. Benar nggak? Iya, Bu. Ya udah, yuk istirahat dulu. Sampai jam berapa ya? 9.20 lah atau lebih dikit ya. Bu Ayu juga minum dulu. Oke, nanti ini coret-coretannya tak kirim kok di grup ya. Assalamualaikum.
Cek. Bisa lanjut lagi? Atau udah capek? Halo. Bisa, Bu. Bisa. Gitu. Kenapa kamu Bima? Kok lesu? Nggak apa-apa, Bu. Oke. Belum mandi aja, Bu. Oh, belum mandi. Oke. Ini cuma 110 ya, padahal kalau di absen itu bisa nyampe harusnya 2 kelas 140-an. Ada kemana yang lainnya? Pada itu apa? Tidur. Pada tidur. Parah banget emang. Bu, nanti di absen nggak, Bu? Iyalah aku absen. Ayo kamu. Kan tadi udah tak kasih absennya. Di awal. Kamu telat ya, Marvel ya? Ayo ngaku. Iya, Bu. Gimana, Bu, absennya, Bu? Udah di awal tadi. Ayo lu. Mana lu absennya lu? Yang telat beberapa menit gimana, Bu? Ayo lo, gimana tuh? Arif tadi cuma telat 10 menit loh, Bu. Cuma 10 menit, Rep. Tak losek juga kamu. Telat itu, Bu, aku cuma telat 2 menit. Aku 20 menit, Bu. Siapa yang 20 menit? Kosek juga nih. Bentar. Kucingku ini. Bentar. Oke, nih kalau yang belum absen ya, nah, silakan di screenshot dulu aja. Kan nanti suruh itu kan melampirkan bukti screenshotnya nggak sih? Ingat aku gitu deh. Udah, Bu. Udah saya screenshot, Bu. Oke, sebentar. Linknya bentar. Kok mager ya hari ini? Kayaknya males gitu mau ngapa-ngapain. Istirahat. Karena tanggal merah kali, Bu. Iya. Kalian abis ini ada kuliah lagi ya? Aku ketawain lagi. Kuliah apa itu lagi? bukan kuliah, Bu. Apa itu? Tapi abis selesai, Bu, abis ini, Bu. Oh, abis ini selesai, nggak kuliah. Iya, Bu. Kemarin yang bilang kuliah siapa? Nggak jadi. Nggak jadi, Bu. Kenapa kamu ini ya? Kamu pasti protes ya? Bukan, nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Alah, sok sibuk paling kamunya. Dosennya nggak bisa. Dosennya nggak bisa, Bu. Oh, kirain kamu ini protes. Kok sama saya nggak protes? Sebenarnya mau protes, tapi Bu Ayunya maksa ya. Karena aku tidak tidak peduli ya. Kalian ada yang nggak bisa, bodo amat lah. Soalnya nanti hari Sabtu susah lagi jadwalnya, ya nggak sih? Kayak kemarin apa tuh ada acara hari Sabtu kamu bola acara apa? Udah tuh Google Form-nya ada nggak di itu di chat? Ada kalau? Bu, izin bertanya. Apa? Yang sudah barcode tidak perlu isi form Nggak lagi kan, Bu? usah, kalau yang udah barcode nggak usah. Kecuali kamu itu nggak yakin di barcode-nya kebaca. Bu Ayu belum ngerekap ya nak itunya, jadi sabar aja. Nanti akan Kalau aku nggak rekap. yakin di form apa lagi? Kalau nggak yakin di barcode-nya bisa di Google Form aja isi lagi ya. Biar nanti ada buktinya gitu kalau kamu ikut kuliah. Oke ya. Dah sambil ngisi Google Form bisa nggak sambil dengerin Bu Ayu lanjutin kuliah? Saat lagi. Bisa, Bu. Bisa ya. Nah, ini tadi waktu Izin, Bu. Ini minggu keberapa, Bu? Ini masuknya minggu kelima ya, Nak.
Iya kan? Kalau yang kemarin minggu keempat. Iya, minggu kelima. Nah, ini minggu kelima. Oke, udah bisa lanjut ya. Oke. Nah apa kan tadi aku mau ngomong? Oh ya, nah tadi kita kan udah belajar yang ini tadi Bu Ayu menjelaskan bagaimana sih caranya kita menuliskan suatu persamaan pada reaksi pengendapan ya. Ada yang disebut persamaan molekul, ada yang disebut persamaan ionik, ada yang disebut persamaan ionik total. Nah, tadi bagaimana cara menentukan aqueous, solid, itu dia bergantung sama aturan yang sudah Bu Ayu jelaskan ini ya. Nah, jadi secara umum nanti penulisannya seperti ini ya. Jadi cara penulisan persamaan ionik adalah kamu tulis dulu persamaan molekulnya yang sudah disetarakan. Lalu tulis ulang ya untuk menunjukkan ion-ionnya tadi yang terionisasi. Lalu identifikasi dan abaikan ion-ion pendamping. Jadi kalau di kiri dan kanan itu ada yang sama, boleh kamu coret. Nah, baru nanti ditulis persamaan ionik total. Yuk, coba kita latihan ini, nakku. Ya, tuliskan persamaan ionik total. Nah, jadi kan sebelum persamaan ionik total, kita harus cari dulu persamaan molekulnya ya. Gitu ya. Nah, ini persamaan reaksi untuk perak nitrat. Ayo, perak nitrat itu apa? Rumus molekulnya. Perak itu apa, Nak? Perak Ag, itu bukan Ag, betul. Nitrat itu NO3. NO3, Ag itu kan ion Ag+, NO3 itu NO3-. Berarti kalau mereka digabungkan jadinya Ag NO3 ya. Itu dulu Ag NO3 dulu ya. Bentar. Jadi persamaan molekulnya kita tulis berarti ada AgCl. Kok AgCl? AgNO3. AgNO3. Nah, tadi tebak-tebakan AgNO3 itu wujudnya aqueous apa solid? Aqueous. Nah, ada yang aqueous, ada yang solid. Coba lihat. Patokannya ion yang mana nih? Patokannya ion NO3 ya? Ya. Iya, Bu. Lihat ion NO3. Bentar, Bu Ayu pindah slide-nya tadi di yang mana ya? Nih. Ion NO3, dia masuk ke dalam ion yang larut apa tidak larut? NO3 larut, oke. NO3 ada pengecualiannya enggak? Enggak. Enggak ada. Jadi semua kalau ketemu sama NO3 pasti wujudnya aqueous, gitu ya, Nak ya? Berarti AgNO3 di sini dia wujudnya adalah aqueous. Oke, ditambah sodium klorida. Sodium klorida itu natrium klorida. Nah, sodium itu bahasa Latin. Ada apa? Kalau sodium klorida NaCl ya. Loh, NaCl. Aqueous apa solid? Aqueous. Kenapa? Golongan 1A. Golongan 1A. Nice. Na golongan 1A. Aqueous. Nah, Nakku, masalahnya ini belum ada hasilnya. Ayo lu. Bu Ayu, gimana caranya kita memprediksi hasilnya, Nak? Gimana caranya? Caranya adalah dengan menukar ionnya. Menukar ion maksudnya gimana? Nah, gini ya. Jadi kalau kita tuliskan persamaan ionnya, persamaan ioniknya, ini kan ada AgNO3 kan gini ya, Nak ya. Ag+ ditambah NO3-. NaCl itu berarti Na+ ditambah Cl-. Nyambung nggak gini? Cun ya? Nah, kalau dia tuker pasangan, Nakku, Ag awalnya pasangannya siapa? NO3. Kita tuker pasangan coba. Berarti Ag itu bisa menarik ion Na+ apa Cl-. Cl-. Berarti kalau Ag+ sama Cl- jadinya apa? AgCl. Ini dulu, ini tulis di atas dulu ya. Berarti jadinya AgCl. Nyambung nggak? Jadi tukeran ion. Nyambung. Nah, kemudian NO3- kita pasangkan sama Na. Jadinya NaNO3. Nah, coba AgCl. Menurutmu dia aqueous apa solid?
Solid. 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 Tadi kayaknya udah, aduh, mindahin slide-nya gini berarti. Tadi kayaknya udah kita jadikan contoh ya nih, AGCL nih. Ya, AGCL itu adalah solid. Oke, berarti di sini AGCL-nya solid, NaNO3-nya aqueous apa solid? Aqueous. Oke. Berarti AGCL-nya bisa nggak diionkan kalau dia solid? Nggak bisa. Nggak bisa. Berarti tulis AGCL aja. NaNO3-nya Na plus ditambah NO3 minus. Oke. Ada yang bisa dicoret nggak kiri sama kanan? Bisa, Bu. Siapa aja yang dicoret? NO3 Na plus sama NO3 min. Berarti persamaan ion totalnya. G plus Cl min bagus. Ag plus ditambah Cl min menjadi AgCl. Oke, nice. Berarti kalau Bu Ayu nanya, siapakah ion pendampingnya? Ion pendampingnya NO3 min dan Na plus. Betul ya, ion pendampingnya adalah NO3 min dan Na plus. Seperti itu. Dan Na plus. Bisa nyambung? Nyambung, Bu. Nyambung ya. Ya udahlah, Naku. Ini sisanya Bu Ayu lanjutkan di tutorial aja gimana? Yang nyari molaritas, pengenceran ya. Ya, Bu. Aku lanjutkan di itu aja ya, di tutor aja ya. Nanti di tutor kita coba latihan yang penulisan reaksi ionik ini sama Bu Ayu lanjutkan tadi lah kayak belajar molaritas, kemudian kalau dia pengenceran nanti gimana, itu Bu Ayu jelaskan di tutor. Oke? Tutornya hari Jumat ya kalau kalian ya. Ya, Bu. Besok ya berarti ya. Yang TPB 56 dulu ya yang pagi ya. 56 yang pagi. TPB apa kebalik Bu Ayu? 57 yang sore, benar nggak? 56 yang pagi ya, Bu. 56 yang pagi, 57 yang sore ya. Itu kalian itu ada kuliah pemrograman ya? Apa sih itu yang Alpro, Bu. Itu dari jam berapa sampai jam berapa? Habis Jumatan sampai 30 sampai 3.30. Oh ya udah berarti bener lah ya yang 57 setengah 5 ya. Kita baru mulai ya. Ya. Iya, Bu. Setengah 5 sore. Oh, paginya itu sebenarnya kamu free ya, tapi Bu Ayunya ada kuliah pagi itu. Ya, Bu Ayu ada jam 10 itu ada kuliah, makanya tak pisah jadinya jadwal kalian. Yang 56-nya pagi, yang 57-nya sore. Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Enggak ada yang jawab loh. Awas kamu tak. Ya udah ya. Untuk hari ini kita nyampe sini aja dulu. Terima kasih kalian sudah mau kuliah walaupun ini di hari libur. Nanti kita lanjutkan pembahasan tentang molaritas, pengenceran itu di kelas tutorial ya. Thank you ya untuk hari ini ya. Ingatkan Bu Ayu untuk mengupload video-video kalian di YouTube. Udah banyak ya video yang aku simpan ya. Biar nanti bisa untuk mengulang kalian belajar lagi ya. Thank you Bu Ayu tutup kelasnya. Ya. Mama mana? Sama coretannya. Coretannya tak kirim nanti di grup WA ya, yang PPT ini ya. Oke, terima kasih Bu Ayu tutup kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Terima kasih.